Alhamdulillah baik. Kemarin Lebaran, kemarin ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Bisa cerita nggak sih sedikit seperti apa sih? Pertama pertemuan perdana, terus di Lebaran, nggak perdana ya, betul cuma di Lebaran, intensitasnya apa sih? Seperti apa sih suasananya? Mama Rati dulu nih kayak apa? Ya, saya senang sekali, juga sedih, terharu, dan saya senang yang selama ini memang saya tunggu momen ini bertemu dengan Dina. Rasa sendiri gimana sih ketemu kemarin? Kalau dari Reza sendiri sih pastinya ini yang ditunggu-tunggu Reza ya Kak. Pastinya ini yang ditunggu-tunggu Reza. Ini momen yang paling Reza tunggu. Ya pastinya seneng, lega, lebih ke lega sih Kak. Semua ini udah ketemu gitu, udah ada titik terang. Gitu. Masalah yang selalu mendampingi Reza kemarin seperti apa sih? Kan juga ketemuan itu kan tidak inti keluarga inti ya, istilah ibu dengan anak. Seperti apa sih sebagai kakak Reza juga sebagai manajer Reza, seperti apa sih kemarin? Sebenarnya sangat bersyukur, alhamdulillah semua sudah ketemu, dibicarakan baik-baik, dan ini semua juga nggak lepas dari bantuan teman-teman media, terus para ibu-ibu online-nya Reza, semua yang dukung Reza sama mama, terus termasuk pengacara yang sudah bantu sampai ke titik ini, sampai akhirnya Reza bisa ketemu sama ibu ya, Reza bisa diakuin secara terbuka oleh ibu gitu. Dan mama pun juga berdamai sama ponakan kesayangannya, semuanya berjalan sangat haru sih Kak kemarin gitu. Keluarga kita kayak utuh lagi gitu lah. Oke. Kalau boleh tahu ya, pertemuan kemarin tuh siapa aja dan aja, kayak gimana. Ini kayaknya pertemuan kedua ya. Terus dan ini di momen Lebaran mungkin kan. Itu bagaimana itu kemarin? makan opor kah gimana kah gitu. Di mana sih ketemuannya? Siapa? Jadi untuk yang pertemuan pertama memang saya, Reza, Mbak Dena sama manajer sekaligus sahabatnya Mbak Dena, ada Mbak Risna gitu ya. Sama ada satu psikolog itu Kak Intan. Nah, kita memang ketemunya memang maunya private gitu, karena biar gimana, ini kan momen yang ditunggu Reza selama 24 tahun gitu. Memang pengen ketemu antara ibu dan anak gitu. Lalu disusul juga pas hari Lebaran, hari H kemarin, kita alhamdulillah bisa lebaranan semua, ada mama, papa, saya, Reza, adik saya gitu kan. Terus anak suami juga ikut, dari Mbak Dena juga ada Mbak Dena sama Mbak Risna gitu. Kita semua berkumpul, yang makan, terus saling meminta maaf. Yang disyukuri kemarin juga dari Mbak Dena udah minta maaf ya mama sama papa seperti yang diharapkan gitu. Lalu yang bikin haru juga Mbak Dena juga menyampaikan terima kasih karena kita sudah menyayangi Reza. Lalu di situ juga dijadikan momen untuk saling mengklarifikasi lah hal-hal yang selama ini tuh simpang siur, yang dari kita berpikir seperti apa, prasangka dari Rina juga pasti ada berpikir seperti apa, prasangka kita saling meluruskan dan klarifikasi gitu. Oke, after itu mama sendiri gimana mas? Setelah meluruskan, kalau kita mendengar dari pihak Dena bercerita, oh seperti ini kondisinya, seperti ini kenyataan, mama seperti apa? Ya saya ceritakan semua, saya ini ke Dena sebenarnya begini. Saya mau Dena tuh, ya contohnya ya kayak masalah apa, Dena katanya nggak nawar-nawarkan anak, yang saya bilang mbak itu loh ditawarkan, orangnya masih saksinya masih ada, ditawarkan ke salah satu namanya Marike, yang kedua namanya atuknya dia, terus sama atuknya ditanyakan dulu di anaknya, jadi adik tirinya Bunda Emil, dia bilang saya masih kepingin jadi anak tunggal. Yang satu, yang Mbak Rika bilangnya aku baru ambil anak aku, memang dia punya anak. Kalau perempuan saya mau. Dan saya luruskan kemarin Mbak Dina. Tapi kemarin pertemuan sudah lurus semua, akhirnya sudah terbuka semuanya seperti apa? Tapi ya
lagi ya Kak, mungkin kan waktu itu kondisinya memang 25 tahun yang lalu lah. Mungkin masing-masing pihak tuh juga mengusahakan yang terbaik gitu. Mungkin dari Bunda Emilnya pengen yang terbaik juga untuk Mbak Dena, untuk Resa, untuk kita gitu. Mama Papa juga posisinya waktu itu memang habis keguguran anak laki-laki gitu. Jadi pas ada anak laki-laki yang disampaikan gitu lah, mereka pasti dengan sangat senang hati mau nerima gitu, mau merawat gitu. Sampai saya bilang ke Sila juga, ke adiknya, Mama ini punya anak laki yang kemarin itu dibawa ke Surabaya, jadi sekarang saya bawa pulang gitu. Ya, dari yang keguguran tadi tuh diceritakan oleh Mama, katanya enggak, itu anaknya baik-baik aja di inkubator di Surabaya. Sekarang sudah saya ambil, senang semua anak-anak. Kalau boleh tahu kemarin saat Mama Mbak Dena meminta maaf ke Mama, apa yang mungkin disampaikan, Mah? Ya sudah ya, cerita-cerita aja, cerita masalah ya, semua yang di Venirus itu ya semua saya uruskan. Mengenai rumah juga ya Mbak Sela? Iya. Bagaimana itu Mah, yang rumah? Kalau masalah rumah itu saya bilang, Mbak, itu rumah bukan ini loh Mbak, bukan untuk Resa, pemberian Resa. Kalau memang iya pemberian Resa, selesaikan dulu semua karena itu masih sengketa. Karena itu masih ada beberapa saudara yang masih belum dibayar. Iya Tante, nanti akan diurus. Berarti bisa dibilang ini pertemuan pertama kali Mama selaku yang mengurus Resa sedari kecil dan perjalanan membesarkan Resa dan meluruskan langsung ke Dena, karena Dena kan selama ini juga mungkin ikut mengurus tapi melewati Bunda Emil, ya kan. Nah ini kan berarti langsung bertemu antara Mama itu. Berikut juga meluruskan hal tentang mobil, bagaimana? Mobil Bagaimana? Yang mana itu mobil? Brio ya. Jadi mobil itu dulu Dena ngasih DP-nya aja. Selama 4 tahun saya yang bayar. Dan itu ada semua buktinya, pembayarannya ada. Jadi mungkin Dena nggak tahu atau gimana, atau sudah ke Mbak ini, tapi itu saya semua yang bayar untuk 4 tahun. Makanya begitu mobil itu dijual terus, ini kan saya juga ini ya merasa ikut membayar juga itu. Terus yang 20 juta. Iya. Masalah 20 juta. 20 juta itu saya memang benar-benar nggak tahu karena saya nggak tahu perjanjiannya. Kalau itu memang atas namanya Resa, saya pasti tahu kan. Oh iya, ternyata DP-nya sekian, Jadi si Resa ini dengar cerita sama saya, Mah, itu cuma DP-nya 20, tapi ternyata 106. Saya benar-benar nggak tahu. Dan itu Resa juga dapat cerita Dan dari itu atas namanya kan Muhammad. Jadi nggak tahu perjanjian bagaimana itu nggak tahu. 20 juta itu juga Resa itu dengar dari keluarga sendiri ya, jadi dari tante ipar lah gitu, yang katanya waktu itu nemenin almarhumah ke bank gitu. Jadi ya Resa percaya sama beliau, cuma ya ternyata jadi buntut panjang kayak gitu. Dan sudah lurus ya kemarin. Ya. Dan itu 99 itu lagunya video itu dari Mbak Yuni aja. Ya, dari Mbak Yuni. Tapi sudah diluruskan dari pihak sudah. Dan sudah clear buat kalian. Iya. Udah clear. Sudah clear, terus adiknya juga di ini lah, karena adiknya yang yang melaporkan saya di polisi, saya itu nggak tahu, saya di Jakarta waktu itu, jadi adiknya udah ditegur. Ya, intinya Mbak Dena juga mau menengahi dari pihak Mbak Dena dan adik-adiknya gitu. Mohon maaf ya, karena maklum lah Mbak Risna lah yang bilang juga minta maaf Tante. Iya, kedepannya juga katanya untuk urusan mobil itu nanti juga akan langsung dihandle oleh Mbak Dena, nggak melalui adiknya lagi gitu. Jadi kan biar sama-sama enak ya. Sekarang komunikasi sudah mulai lancar gitu kan ya. Iya. Mengenai memblokir bagaimana Mbah, ikut meluruskan juga kah ini siapa, kenapa diblokir dan lain-lain? Saya kemarin lupa tanya kenapa kok diblokir. Tapi saya lihat dari pilihan anak si Iqbal itu, videonya katanya ada sesuatu. Apa? Saya tuh nggak pernah
misalnya masalah apa Risa, katanya Risa itu habis dimarahin, Dipukul. padahal enggak itu salah. Oke. Mengenai KTP Papa Dino yang dipinjam itu bagaimana? Ya, KTP itu kan kemarin Mas Dino itu punya mobil Xenia. Xenia itu habis itu cash ya, mungkin nggak tahu biasa kan, adik kakak suka mana yang butuh, yang nggak dibutuh lah, ini terus diganti mobil yang atas nama Dina. Suami saya itu udah ngomong, kemarin udah dilurusin nih Dina. Loh, ini kok atas namanya Dina, udah Din gampang itu kan gua juga yang bikin kata gitu. Makanya sampai sekarang itu ya kalau masih pinjam KTP-nya ke Dina, tapi Mbak Dina udah ngomong akan dibalik lagi. Resa sendiri sekarang, bagaimana nih? Alhamdulillah udah 2 kali pertemuan, bahkan juga sebenarnya kan memang kita tahu maunya Resa ini kan Mbak Dena, ibu ya udah Ya, panggil ibu. Ibu bertemu sama mamah yang ngurus Resa dari Ya. kecil. Sekarang sudah dua-duanya sudah bertemu, sudah saling memaafkan. Punya 2 mamah, bagaimana Resa? Ini manggilnya ibu sejak kapan atau bagaimana, boleh diceritain? Manggilnya ibu sih sebelum ketemu ya Kak. Sehari sebelum ketemu gitu, karena di Anu juga kan di podcastnya Fanny Rose itu ibu mau dipanggil ibu bukan mbak kan gitu. Resa sih mau manggil ibu mulai dulu, tapi kan ya balik lagi ke belakang, jadi nggak usah ke belakang lagi, ke depan aja gitu. Kalau punya 2, ada mama ada ibu, pastinya seneng banget, apalagi akur ya Kak. Akur itu pasti seneng banget. Resa nggak mungkin mau ke ibu, ya gantian lah Kak, ke ibu terus ke mama, ke ibu, ke mama gitu. Harus di tengah, ke ibu ya, ke mama ya. Ini kan perjuangan Resa juga, Iya. berarti kan sejak kecil mungkin berharap pengakuan dari Iya. Mbak Dena yang tadinya Mbak Dena. Sekarang bagaimana? Sekarang sudah mendapatkan semuanya. Banyak juga ibu-ibu online, ini ibunya Resa. Iya, itu ya Resa sampaikan lagi ya, sekali lagi terima kasih banyak kakak-kakak media, apalagi Kak Leoni ya, terus Kak Aini, yaitu terus sama ibu-ibu olehnya Resa, sekarang ada kakak olehnya Resa, temen olehnya Resa, itu terima kasih banyak. Tanpa kakak-kakak semua Resa nggak bakal jadi seperti ini. Jadi apa yang Resa harapkan mulai dulu terwujud gitu, tanpa bantuan dari kakak-kakak semua. Mungkin ada pesan buat netizen, kadang kan juga ada yang pro dan kontra. Iya. Mungkin Resa bagaimana? Kalau dari Resa sih lebih bijak dalam berkomentar ya Kak gitu. Kalau emang kontra ke Resa nggak apa-apa, tapi janganlah mama Resa. Bagaimanapun kan Resa waktu itu udah ngomong, bagaimanapun ibu itu yang melahirkan Resa, tapi sama juga bagaimanapun mama itu yang merawat Resa waktu kecil sampai sekarang ini. Jadi Resa juga minta tolong janganlah komentar yang lebih bijak gitu. Kalau emang kontra ke Resa ya nggak usah komentar, nggak apa-apa, malah lebih baik seperti itu Resa. Tadi kan Resa bilang siapapun lah jangan memperkeruh sekarang karena kondisinya Ya. sudah tenang, sudah damai lah istilahnya. Tapi mungkin mau ada kemarin kan dari pihak lawyer lah, Ya. ada yang berkomentar mungkin kurang nyaman atau seperti apa, mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau dari Resa sendiri lebih ke condong, mohon maaf ya Kak, lebih condong ke Mas Iqbal sih Kak, karena itu menurut Resa memperkeruh suasana. Suasana ini udah adem ayem, kenapa kok diperkeruh? Apa ada kepentingan lain atau apa? Resa kurang paham sih Kak ke situnya gitu. Karena gimana ya Kak? Ini udah baik loh, intinya ini udah baik. Kenapa kok memperkeruh? Menurut Resa memperkeruh suasana gitu. Gitu sih, dan jangan membuat statement yang
pada dasarnya nggak tahu jelasnya bagaimana, itu nggak tahu, karena kan ini yang bertemu nih aku sama ibu saya, Reza sama ibuku kan gitu. Jadi jangan buat statement-statement yang memperkeruh lah kak gitu. Ini bahasa awamnya gitu. Oke, ini. Reza, poin-poin klarifikasi yang waktu itu disampaikan di podcastnya Mbak Feni Rose gitu kan, ada lagi nggak yang mau diluruskan mengenai transferan itu bagaimana? Yang 1,5 juta ke Papa Nino itu. Oh iya, mama. Gini, dulu saya punya karaoke. Bukan punya karaoke, punya biliar 10 meja teramai di Banyuwangi. Ramai sekali, terus karyawannya ada 20, karyawan 2, siang dan malam. Jadi terus Bunda ini mau pulang ke Banyuwangi, dia mau buat usaha bareng buat karaoke itu. Jadi otomatis bilet saya kan ditutup karena biletnya itu mau dibangun karaoke. Nah dari situ terus Mbak Emil bilang nanti deh saya kasih kompensasi 1 bulannya 1,5 juta. Reza, Ini mungkin transferan Ada yang lain. transferan yang lain yang katanya 2,5 juta itu 2,5 juta itu kata Mbak Emil punya tanggungan, itu ada kwitansinya ke saya. Dan Mbak Emil sendiri yang bilang kalau udah deh nanti kamu tiap bulan saya kasih 2,5. Itu ada buktinya. Sekarang ada, saya bawa juga. yang memang Mbak Denanya tuh nggak tahu gitu, Nggak Jadi tahu, miskom dia nggak tahu gitu. Malah Mbak Dina nanti kalau memang mama ini saya selesaikan. Lalu ada lagi nggak transferan? Ada lagi kalau yang transferan 8 juta lebih dari Mbak Dina itu bukan pemberian Mbak Dina untuk saya ya. Itu waktu itu Reza kan istrinya melahirkan Mantan dia istrinya. masuk ya mantan istrinya melahirkan, masuk rumah sakit karena bayinya kecil, jadi di inkubator. Jadi kan lama, habisnya Reza sendiri tahu 17 juta. Karena saya sudah jual kalung saya kan kurang, saya minta kemana gitu, dia tahu saya tuh minta ke Dina, jadi 8 juta ke Dina ya 9 juta saya. Itu belum apa-apanya ya, masalah PNPS-nya semua bukan saya gitu. Itu hanya biaya rumah sakit aja yang disebutkan kayak. Oke. Berarti mungkin bisa dibilang semuanya sudah langsung diluruskan Iya, ke Denanya betul. langsung ya Maya. Sekarang lebih lega lah ya Maya. Iya. Karena kan selama ini lewat perantara terus Iya. dan lain-lainnya. Reza, kemarin ketemu ibu, mungkin obrolan ibu dan anak tuh apa sih sebenarnya? Curhat sih kak, lebih ke curhat. Terus dari ibu sih yaitu ada nawarin tinggal di rumah, karena kan Reza selama di Jakarta ini ngekos kak. Kenapa nggak di rumahnya Kak Sheila? Di rumahnya Kak Sheila itu, mohon maaf, bukan gimana ya, rumahnya itu kamarnya itu terbatas kak, gitu. Jadi Reza inisiatif lah biar lebih nyaman kan kak, lebih nyaman ke ambil kos lah gitu. Kos ada di Depok, kos Deket situ lah. dekat situ, gak jauh-jauh banget. Nah terus nawarin lah ke ibu nawarin tinggal di rumahnya yang di mana? Yang di Bintaro gitu. Reza sih bukan Reza nggak mau atau masih bimbang ya kak. Reza iya, tapi Reza harus memposisikan kayak ibaratnya seminggu sama ibu, seminggu sama mama, seminggu sama ibu, seminggu sama mama. Dan itu juga belum ketemu mama kan kak. Itu hari pertama Reza ketemu sendiri sama ibu gitu. Itu sih. Terus yang kedua mau ke Singapura. Ya mau ke Singapura. Ketemu mau lah kak, siapa yang nggak mau banget ketemu adik yang selama ini ketemunya cuma berapa kali kan, apalagi adiknya Reza juga tahu Reza ini siapa kayak gitu, mau banget, tapi itu ada waktunya gitu. Reza mau banget. Berapa kali
kamu ke luar negeri, berarti itu yang kedua kali ya? 3 kali. Ketiga kali, yang pertama tuh yang di Australia. Pertama di Australia, kedua Singapura, ketiga ini mau ke sana. Sudah ada rencana mau kapan ke Singapura, Resa? Kapannya sih masih belum sih Kak. Dikabarin. Nunggu dikabarin ya. Resa sudah bertanya kah ke ibu, apakah ibu sudah memberitahu Aisyah, adik Resa, kalau sebenarnya Aisyah mempunyai kakak dan lain-lain? Atau Itu sudah sih Kak, dan adik Resa juga udah tahu. Kalau dari yang kita dengar dari ceritanya Mbak Dena sih kemarin memang ngomongnya juga harus pelan-pelan kan Kak, biar Ya. gimana kan, itu kan maksudnya Cerna masih ya. kecil ya, Iya, masih masih kecil. masih underage, jadi ya benar-benar prepare lah Mbak Denanya itu ngomongnya pelan-pelan segala macam gitu, dan ya she know the best lah untuk anaknya gitu kan, jadi ya pada akhirnya juga dari Aisyahnya juga sangat legowo gitu, maksudnya she's happy lah kalau punya abang. ini kan tadi Resa bilang bukannya nggak mau tinggal sama ibu, Resa maunya mungkin berbagi. Nanti pindah-pindah Iya. gitu. Sudah izin juga ke Mama Rati kalau Udah. bagaimana mah nih anaknya? Ya saya kemarin ditanya begini, saya masih belum nyainnya, saya berat karena sudah lama tinggal sama Resa dari bayi ya, dari kecil. Dia ya saya juga nggak mau ditinggal Resa gitu. Mah, tapi kan mungkin bisa dibilang memang benar Mama mengurus Resa dari kecil ya, Mah, ya. Perjuangan Resa akhirnya diakui sama Mbak Dena kan juga Mama ikut memperjuangkan. Sekarang sudah diakui, ibunya ngajak tinggal bareng anaknya. Mama nangis nih sekarang. Dia nangis ya, ada cemburunya juga. Pasti dia lihat fotonya sampai dia cemburu karena kan dari kecil sama saya gitu. Tapi ya saya juga kan itu ibunya gitu, gimana? Jadinya Resa ya tetap harus di tengah Kak. Maksudnya ibaratkan seminggu sama ibu, seminggu sama mama. Nggak boleh kebagi ya, dua-duanya harus sama. Panas badan saya. Sakit Mah. Iya. Apa mungkin Mah yang Saya pikiran dia nggak mau tinggal aja. Cuman kasihan sama dia ya, biar tahu lah itu ibunya gitu kan. Saya pegangin saya ini. Masalah kakak nih gimana nih ngeliat ini? mamanya sedih loh Mah. Sedih dengan mama begitu. Mama ya, maksudnya kita sangat happy, memang kan ini perjuangannya sampai akhirnya udah tercapai gitu, sangat happy. Resa akhirnya bisa kumpul sama ibunya juga pasti nunggu waktu ini kan. Mbak Dena, Resa pasti udah nunggu momen-momen ini tinggal bareng gitu kan, ya itu juga nggak bisa ngebatasin itu gitu kan Kak. Tapi kalau dibilang ada sedihnya, ada gitu, orang selama ini bareng-bareng gitu kan, tahu-tahu bisa gitu sih. Paling sama kayak ditinggal nikah kakak gitu deh anggapannya, atau ditinggal merantau atau gitu lah, pisahnya mungkin kayak gitu. Coba coping mekanismenya gitu. Resa tidak akan mengurangi rasa sayang cinta kamu sama mama. Enggak. Mama sama ibu Resa itu Resa sayangnya ke mereka berdua tuh sama, nggak ada yang lebih 1% pun sama. Tapi berusaha untuk mendamaikan mama, nggak tenang aja ama gue nggak kemana-mana. Iya. Ini kan sedih banget ini. Pasti berusaha kayak udah mah tenang aja, pasti Resa ke mama kok gitu, masih Resa sama mama kok gitu. Malah Resa bilang, Dena bilang, tante enggak kok, tante selama Resa di Jakarta aja. Saya bilang saya masih belum bisa jawab. Dan pernah kok sampai gini-gini, malah Mbak Isna bilang juga gitu, nanti saya kan yang bisa ngawasin. Tapi yang namanya saya masih kaget. Waktu itu masih keadaan shock, tapi kalau sekarang sih udah Ya mungkin ya udah, ya nulis. Yang penting saya bahagia. Apa sih Mah mungkin Mah yang dikhawatirkan Mah? Karena kan sebenarnya juga Mama ikut berjuang dalam Iya. pengakuan ini. Iya. Ya saya kok ya khawatir aja. Aduh, gimana saya nggak kumpul sama Resa, soalnya selama ini ya dia tidurnya kadang sama saya. Ini lah kan, mama kan 4 ya Kak. Nah, mama 4, 3 udah merantau, jadi yang paling lama sama mama ya Ya Resa. ini paling lama. Berarti kalau di Banyuwangi berdua. Iya. Iya, gitu. Jadi sekarang tahu-tahu yang satu udah harus pergi juga, jadi mungkin
Atau Mama Rati ke Jakarta ajak Reza. Iya pasti. Saya di Jakarta mesti telepon terus. Kamu nih, ayo dong. Apa? Gimana kamu? Kamu nih kok nggak kangen mama? Saya di Jakarta suami saya berobat ya. Saya sering hubungin. Kamu udah makan belum? Makan belum? Masih dikirim ke anak kecil itu saya suruhan kirim. Mungkin ini kan Reza juga ada niat untuk bersama ibunya tinggal. Mungkin karena Reza selama ini tidak pernah merasakan menjadi anaknya Denada mungkin ya Maya. Ada pesankah Mah? Karena kan pasti saat tinggal bersama Denada Mama akan berjarak sama Reza. Ada pesankah Mah sebagai Mama yang mengurus Reza dari kecil dengan kasih sayang? Ada pesan untuk Dena kah Mah? Iya, saya ingin Dena juga harus sayang banget seperti saya sayangnya ke dia. Jangan sampai ada yang nyentuh. Jangan sampai ada yang menyakiti. Iya. Reza, ini kan ada perjuangan Mama juga. Dan Mama sekarang harus membagi hati, merelakan mungkin ya Reza untuk berbagi menjadi dua ibu. Ada yang mau disampaikan ke Mama Rati? Kalau Reza sih maksudnya tenang aja ya Mama. Maksudnya Reza nggak bakal lupa pertama, kedua nggak mungkin, bukan nggak mungkin lupa, dan Reza membaginya itu ya fair sama-sama insya Allah gitu lah. Jadi Reza gimana ya Kak? Jadi Reza juga bingung kan Kak gitu. Jadi apa Mama tetap mamanya Reza, Ibu Dena ibu tetap ibunya Reza gitu. Oke, masalah Reza Mama ini kan kemarin tuh sekali lagi saya bertanya bahwa ini clear ya, semua sudah Clear. perjuangan panjang, pengakuan, sempat ada perdebatan sana sini, akhirnya alhamdulillah bisa selesai. Terkait masalah hukumnya mungkin nanti biar pihak pengacara seperti apa gitu ya. Nah, satu, Reza mau jadi artis katanya kemarin. Siapa yang ngomong tuh kemarin? Ngomong ya? Reza yang ngomong. Iya, saya ngomongnya. Iya. Pengen ngikutin jejak ibu gak itu katanya. bahasanya? Mikir kayak ibu gak gitu? Pingin Kak, tapi Reza lebih ke bisnis sih Kak, ke bisnis gitu. Intinya Reza mau coba semua peluang yang ada sih Kak. Iya. Bisnis, ya kalau memang ada rezekinya di entertain ya. Iya. Oke. Mau ngomongin nggak?